Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, oke, untuk di tema video kali ini yaitu apakah arti hadirnya dia di dalam hidupku? Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Nah, seperti biasanya ya teman-teman, untuk kartu pembukaan atau card opening, Clarissa menggunakan kartu oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang apakah arti hadirnya dia dalam hidupku. Nah, oke, langsung saja kita ambil kartunya. Oke, ingat ya teman-teman, ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang apakah arti hadirnya di dalam hidupku. Oke, langsung saja kita shuffle kartunya. Oke, satu kartu terbuka. Oke. Oke, kita ambil yang pertama terlebih dahulu. Oke, kita ambil yang ini ya. Kita tata terlebih dahulu, akan Clarissa buat sebagai capture. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan apabila kalian bingung, tenang saja. Kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Memang terkadang energi kita suka ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah saja memilih lebih dari satu pilihan kartu, oke?
Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan pile, sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga, yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor satu. Oke, sekarang saatnya kita ambil kartu tarot pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih akurat dan detail. Kita shuffle kartunya sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang energinya sesuai sama kita. Oke, kita ambil yang atas. Tadi terbuka juga. Cuman tadi violet ya. Oke, kartu yang kedua. Kartu yang ketiga. Kartu yang keempat. Nice sih kartu yang nomor satu. Kartu yang bagus ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang selanjutnya. Oke. Kita ambil yang terbuka. 1, 2, 3. Yang ke ini ya, 1, 2, 3. Yang keempat. Dan kelima. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, satu kartu terbuka di sini. Relationship harmoni. Okay, you know what to do. One, two, three. Oke. 1, 2, 3, 4. Dan 5. Oke ya teman-teman semuanya. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apakah arti hadirnya dia dalam hidupku. Jika dilihat dari kartunya, sepertinya arti dia di dalam hidupmu adalah orang yang datang membawa sejuta komitmen. Karena saya dapat melihat ya, keniatan dia, ketulusan dia, terus juga kebaikan dia di dalam hidupmu itu membawa dampak besar. Dimana mungkin kamu dulu itu orang yang belum, intinya itu kayak belum terlalu yakin terhadap sebuah cinta. Karena ya mungkin kamu sering ya memulai hubungan baru tapi ujung-ujungnya nggak bisa terus. Kamu membuka mencari orang yang baru, tapi orang yang baru tersebut tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Sampai benar-benar kamu intinya itu mencoba memfokuskan sama suatu hal, mungkin pekerjaan atau mungkin hal lain gitu ya. Yang artinya itu biar kamu nggak terpaku sama kesedihan atau hal-hal tentang cinta yang tentang kesedihan cinta yang mungkin flashback ke belakang kemarin kamu alami. Dan tiba-tiba setelah hadirnya orang ini gitu, kamu jadi begitu yakin bahwa sebenarnya cinta yang nyata itu ada, cinta yang benar-benar tulus dari hati itu ternyata ada. Karena apa? Ya, yang semula kamu tidak percaya sama namanya cinta sejati, ternyata setelah hadirnya orang ini kamu jadi percaya. Karena apa gitu? Yang Clarissa lihat nih, orang itu benar-benar ketulusan dia itu bisa dibaca, kelembutan dia, terus kesederhanaan dia. Jadi kayak benar-benar nih orang itu yang kayak awal mulanya sih biasa aja, tapi lambat laun nih orang itu bisa membuat kamu semakin nyaman dan ingin mengenal kamu, dan kamu ingin mengenal dia itu lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi. Terus juga di sini orang ini juga intinya itu mampu memberikan warna di dalam hidup kamu gitu, dan orang ini yang intinya itu mampu menyatukan antara pribadi kamu dan dia. Padahal jika dilihat ya, menyatukan dua perbedaan menjadi satu itu cukup sulit gitu. Tapi kalian berdua ini bisa menjalani dan dengan penuh keyakinan gitu. Terus juga orang ini yang nantinya itu orang yang bakalan membahagiakan kamu dan menyeret kamu ke dalam jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Ke jenjang lebih serius bukan berarti langsung married, langsung menikah. No, semuanya masih ada proses dan tahapan. Tapi di sini yang Clarissa maksud ke jenjang yang lebih serius itu yang artinya itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin ke pertunangan atau mungkin membangun sebuah komitmen yang lebih besar lagi daripada sebelumnya. Karena yang saya lihat di sini, kamu sering membangun hubungan gitu ya, tapi landasan komitmen tersebut belum mampu kamu tegakkan. Yang artinya apa? Ya, pondasinya itu kurang terlalu kuat, alhasil ya cinta kamu jadi hancur kayak kemarin-kemarin. Itu karena
kalian berdua itu tidak bisa membangun komitmen yang begitu kuat gitu. Dan setelah orang ini hadir di dalam kehidupan kamu, orang ini mampu membangun komitmen yang begitu erat terhadap kamu. Terus juga orang ini adalah orang yang menggenggammu, yang artinya orang ini tuh tidak akan melepaskan kamu gitu, karena orang ini tuh saking sayangnya sama kamu, saking takut kehilangannya dia sama kamu. Terus juga di sini ya, walaupun kamu dan dia itu sebenarnya juga banyak perbedaan gitu, banyak perbedaan, tapi kayak sebisa mungkin kamu dan dia itu saling menselaraskan satu sama lain biar menciptakan suatu hubungan yang romantis dan harmonis. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat bahwa nih orang ya, tipe orang yang ketika dia menjalin hubungan itu selalu memikirkan bagaimana cara saya bisa berbahagia dengan pasangan saya ke depannya. Terlihat dia sangat fokus gitu, fokus menegakkan pondasi cinta ini sampai benar-benar kebahagiaan menjemput kalian berdua. Dan di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa orang ini tuh bukan cinta dia, pondasi dan komitmen dia itu bukan pondasi dan cinta yang abal-abal, tapi memang kayak cinta dan tulus yang dilandasi itu dari hati, bener-bener mencintai kamu itu yang apa adanya. Terus juga di sisi lain gitu, padahal jika dipikir-pikir gitu, untuk maksudnya itu mendapatkan hati kamu, untuk menjinakkan kamu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi orang ini dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keberanian, orang ini mampu menaklukkan kamu dan membuat kamu merasa nyaman dan semakin tertantang gitu. Yang artinya itu biasanya kan ada orang itu yang gampang putus asa gitu. Wah, nih orang kok ribet banget gitu, didapatkan nggak bisa-bisa. Tapi nih orang itu orang yang berbeda gitu. Dia malah kayak semakin sulit mendapatkan kamu, semakin kuat dia mengejar. Dan bagaimana bisa membuat kamu nyaman sampai akhirnya gitu. Ya, untuk saat ini kamu mampu duduk dengan nyaman dengan pasangan kamu yang saat ini, dengan hadirnya orang ini di dalam hidupmu. Terus juga orang ini sih intinya itu walaupun paham ya, kamu kayak saat ini tuh posisinya tuh lagi insecure terhadap orang baru. Ini bisa dibilang kan orang baru, yang artinya itu ya orang yang benar-benar baru masuk di dalam kehidupan cinta kamu gitu. Kamu lebih insecure, yang artinya itu nggak langsung kamu memberikan semua hati kamu untuk dia, karena saya tahu gitu, saya juga menyadarinya bahwa kamu sepertinya masih ada bekas-bekas di masa lalu yang sampai saat ini tuh masih sulit terhapuskan. Tetapi orang ini tuh orang yang selalu memahami kamu kok gitu, apa yang kamu mau, apa yang jadi keinginan kamu, dia paham betul gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa orang ini tuh hadir di dalam kehidupan kamu itu membawa energi cinta yang begitu cerah, karena jujur gitu. Sepertinya kamu sudah tidak bisa melihat lagi ya warna di dalam kehidupan cinta kamu, karena sepertinya hati kamu itu dipenuhi dengan rasa kekecewaan di masa lalu, rasa ketakutan dari masa lalu. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu sudah intinya itu melihat bahwa cinta itu sudah gelap, sudah tidak ada warna lagi dalam cinta. Tapi orang ini datang membawa cahaya cinta yang benar-benar terang. Yang artinya itu apa gitu? Ya, orang inilah yang nantinya itu memberitahu kamu bahwa sebenarnya cinta apabila kita tahu cara menjalaninya gitu. Cinta itu penuh warna dan penuh dengan keindahan. Jadi seperti itu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa orang ini juga orang yang mau berjuang untuk kamu dengan harapan menjemput satu tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan. Jadi ini orang itu bukan tipe orang yang suka instannya aja. Biasanya kan ada seseorang itu yang intinya itu menjalin hubungan itu yang gerusa-gerusu, yang artinya itu tanpa berpikir panjang langsung jadian. Alhasil apa gitu, setelah jadian gak lama lagi ternyata putus di tengah jalan. Nah, orang ini bukan tipe orang yang seperti itu, tetapi menghargai sebuah proses. Jadi jangan dinilai ya bahwa nih orang itu berbelit-belit. No, dia bukan berbelit-belit, tetapi orang ini sambil memikirkan dan mempelajari gitu tentang sisi terdalam masing-masing itu seperti apa, biar tidak terjatuh pada lubang yang sama. Karena di sini yang Clarissa lihat, orang ini mampu membaca pikiran kamu, bahwa sepertinya kamu itu banyak dikecewakan sama namanya cinta. Jadi makanya orang ini tuh tidak ingin menyakiti hati kamu, dan orang itu nggak ingin langsung buru-buru, kayak langsung buru-buru gerusa-gerusuh dalam urusan cinta. Tetapi bener-bener yang sudah gitu, kita jalani secara santai. Tapi kita santai bukan berarti kita tidak peduli sama pasangan gitu. Kita santai juga memikirkan bagaimana cara kita berdua ini biar semakin maju ke depannya, bukan malah mundur gitu. Terkadang memang ada biasanya tipe orang yang karakter
gedenya itu di awal, cinta gedenya itu di awal, tapi di ujungnya itu kendor. Tapi kalau orang ini tuh enggak. Saya yakin bahwa orang ini tuh tipe orang yang stabil. Ya, walaupun namanya setiap hubungan itu pasti juga ada gejolak naik turunnya, tapi saya yakin kalian berdua itu bisa menghadapi. Dan di sini sepertinya banyak eh, banyak suatu perencanaan yang nantinya itu akan kamu bangun bersama dia gitu. Misalnya rencana kedepannya tentang langkah apa yang harus kita lakukan setelah kita bisa melewati ujian yang diberikan Tuhan ini gitu. Terus juga tahu bagaimana caranya gitu ya, agar kita menciptakan suatu hubungan yang lebih baru lagi dan lebih harmonis dan gak ngebosenin tuh kayaknya banyak rencana yang bakalan kalian buat. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat kayaknya kalian berdua itu mampu ya berpikir tentang perencanaan masa depan. Jadi kamu dan dia itu sebenarnya ada kecocokan juga gitu. Walaupun juga namanya ada perbedaan, namanya orang dua pribadi menjadi satu itu nggak mungkin sama rata. Pasti juga dikit banyak itu ada perbedaan. Tetapi bagaimana cara kalian berdua itu bisa menyikapi itu yang utama. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat, ya, mungkin sih saya tidak bisa menyalahkan kamu. Terkadang kamu juga ada sisi khawatir, takut ditinggalkan dia atau takut kehilangan dia. Tapi sebenarnya semuanya itu baik-baik saja. Karena itu ke bawah ya. Intinya itu ke bawah trauma kamu dari masa lalu. Lebih baik pikirkan bagaimana cara kamu ke depannya itu bisa berbahagia dengan dia. Itu yang utama. Terus juga tak kunjung pula kamu juga harus sama-sama saling memberikan rasa perhatian dan saling mengingatkan apabila ada yang salah, daripada saling memendam satu sama lain yang nantinya itu takutnya malah berujung panjang. Lebih baik apabila ada unek-unek segera dikeluarkan gitu, biar kamu tahu dan dia tahu apa yang ada di dalam diri masing-masing gitu, bukan malah diem-dieman yang nantinya itu semakin dipendam, semakin lama itu semakin bisa menjadi masalah baru nantinya. Terus juga di sini sepertinya setelah hadirnya dia di dalam hidup kamu ya, kamu sepertinya kayak ya mungkin sih yang kemarin-kemarin tuh kayaknya kamu sempat sih gitu, kayak mencari-cari gitu ya. Mencari-cari tentang jati diri cinta kamu. Tapi setelah orang ini hadir di dalam kehidupan cinta kamu, otomatis apa itu namanya? Cahaya yang selama ini kamu buat untuk mencari itu akhirnya itu memadam. Karena apa? Ya kamu sepertinya harus terhenti di sini. Kamu harus serius terlebih dahulu sama nih orang gitu. Jadi kayak fokus tujuan utama kamu ingin menjalin hubungan yang lebih serius lagi sama ini orang gitu. Jadi kayak udahlah gitu. Apa sih yang saya cari-cari gitu? Saya ingin fokus dulu ke depannya bersama orang ini tentang bagaimana cara dan dia itu bisa berbahagia ke depannya. Terus juga di sini, ya ini adalah waktu yang tepat buat kamu itu menyembuhkan luka hati kamu. Karena saya sadar ya, hati kamu itu sudah benar-benar remuk, hati kamu sudah benar-benar hancur. Dan ini adalah saatnya kamu untuk beristirahat, yang artinya beristirahat sambil menenangkan pikiran kamu, sambil intinya itu tetap memprioritaskan dia sebagai calon pasangan hidup kamu. Dan kamu juga harus tahu gitu, tujuan hidup kamu bersama dia ini mau dibawa kemana. Jadi bukan hanya memikirkan tentang seneng-senengnya aja, romantis-romantisan aja, harmonis-harmonisan aja, bukan. Tapi pikirkan bagaimana langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya bersama dia. Terus juga di sini, ini adalah orang yang pekerja keras, jadi sebisa mungkin apabila dia sedang bekerja gitu, kamu sebisa mungkin jangan mencampur adukan urusan cinta kamu dengan urusan pekerjaan dia. Nanti takutnya malah kondisi psikologis dia terganggu, alhasil bisa menciptakan suasana yang kurang harmonis gitu. Lebih baik ya, saya paham di sini kamu terkadang itu sifatnya itu kayak kurang sabaran apabila dia mungkin nge-WA kamu tapi dia nggak balas-balas gitu. Rasa kesabaran dari kamu itu muncul gitu. Jadi saya paham akan hal itu, tapi sebisa mungkin kita menghargai pasangan kita. Jadi ya berikan dia itu kayak sesuatu waktu untuk dia itu benar-benar bisa dengan nyaman, dengan santai, dengan enak menjalani pekerjaan dia gitu. Karena ya sebenarnya nih orang itu nggak ada yang lain yang dia pikirkan selain fokus ke depannya itu ingin menjalani hubungan dengan kamu itu secara harmoni. Ya, untuk saat ini bangunlah hati kamu, intinya tuh buang hati kamu dari masa lalu kamu yang kelam tersebut, buang semua kertas hitam tersebut dan gantilah dengan kertas putih. Yang artinya ini adalah kesempatan baru, awal yang baru. Jadi sebisa mungkin kertas yang suci yang putih ini jangan dikotori, tapi isilah dengan nada-nada keindahan. Itu yang lebih penting. Dan di sini saya yakin kok bahwa cinta kamu semakin lama itu akan semakin membara. Kemudian hati kamu juga akan bisa berbunga-bunga gitu, bagaikan bunga yang mekar ini gitu. Jadi nantinya kamu akan bisa bahagia bersama dia. Terus juga
Ya, walaupun untuk saat ini sepertinya harus ada batasan yang artinya untuk kamu dan dia bisa bertemu secara langsung itu sepertinya itu kayak masih sangat sulit, tapi percaya kok gitu. Batasan tersebut akan hilang sendirinya seiring dengan berjalannya waktu cinta kalian semakin kuat. Yang artinya ya mungkin kamu dan dia itu akan diberi kemudahan sama Tuhan buat ketemu. Terus juga di sini ada kartu Queen of Swords. Queen of Swords adalah dari diri kamu sendiri. Lebih baik sembunyikan pedang kamu terlebih dahulu gitu. Karena orang ini tuh orang yang baik. Jadi sebisa mungkin turunkan sisi kewaspadaan kamu terlebih dahulu. Karena apa? Takutnya apabila ya kita insecure atau waspada terhadap orang baru itu tidak masalah. Tapi apabila kewaspadaan tersebut terlalu berlebihan, nanti takutnya itu pikiran yang enggak-enggak itu muncul di dalam hati dan pikiran kita. Lebih baik pikirkan bagaimana kamu bisa meyakinkan diri kamu bahwa dia adalah orang yang baik gitu. Karena masa lalu dengan orang di masa depan itu orang yang berbeda, pribadinya berbeda, sifatnya juga berbeda. Jadi nggak semua orang itu memiliki pribadi yang buruk gitu. Ada kalanya mungkin Tuhan sudah menghadiahkan ini orang gitu ya, orang yang spesial di dalam kehidupan kamu, benar-benar untuk menggantikan orang yang busuk di masa lalu. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba Clarissa lihat buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3. Maaf, kartu yang nomor 2 maksud saya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Oke. Apa hadirnya dia di dalam hidupku? Oke, kartu yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, ini kartunya 6. Saya tidak berani tarik karena energinya mengatakan 6 gitu. Kalau 5 ya 5 gitu. Jadi jangan bertanya ya apabila lo kak pilihannya nomor 1 5, tapi pilihan yang kedua kok 6 gitu. Saya nggak berani ambil karena biasanya ini adalah suatu jawaban gitu. Oke. Di sini ada kartu Queen of Pentacle. Ada kartu Eight of Pentacle. Ada kartu Nine of Pentacle. Ada kartu Ten of Pentacle ya.
1, 2, 3, 4, 5. Ini sih Five of Pentacle. Kayaknya kamu banyak ngelamunnya deh. Ada kartu Courage. Ada kartu Spread Your Wings. Ada kartu Relationship Harmony. Ada kartu Peace. One, two, three, four, five. Ada kartu You Know What To Do. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apa arti hadirnya dia di dalam hidupku. Jika dilihat sih, memang kayaknya kamu akhir-akhir ini tuh merasakan suatu kesedihan. Kesedihan karena mungkin yang dilakukan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu. Dulu mungkin nih orang itu terlalu banyak menjanji-janjikan kata-kata manis atau rangkaian kata-kata indah tentang cinta. Tapi alhasil apa? Nggak ada gubrisan sama sekali. Yang artinya itu cuma manis di kata, tapi busuk sama kelakuannya. Jadi kayak benar-benar sudah berbeda gitu. Dan akhirnya orang ini hadir di dalam kehidupan kamu. Mungkin saat ini kamu bertanda tanya di dalam hati kamu, sebenarnya apa sih tujuan atau apa arti kehadiran dia di dalam hidupku? Kehadiran dia di dalam hidupku adalah orang yang benar-benar mampu mengobati rasa luka hati kamu, mampu mengobati rasa kepedihan yang ada di dalam hidup kamu. Karena sebenarnya kamu juga awalnya itu tidak menyangka perkenalan sama dia itu bakalan sejauh ini. Karena basically kamu sama dia itu kenalan tuh biasa-biasa banget, nggak ada vibrasi, nggak ada getaran sama sekali. Tapi semakin lama kamu lebih mengenal dia, semakin dalam kamu banyak bercerita dan bertukar tentang keluh kesah isi hati kamu sama dia. Alhasil kamu menemukan suatu kenyamanan. Karena memang jika dilihat ya, basically orang ini tuh orang yang benar-benar baik yang saya lihat, orang yang benar-benar tulus, begitu tulus sayang sama kamu, cinta sama kamu gitu. Karena apa gitu? Ya mungkin yang semula kamu banyak melamun, yang semula untuk saat ini tuh kayak kamu banyak sedihnya. Tapi dengan hadirnya dia, ketika dia telepon kamu, ketika dia mengabari kamu gitu, entah kenapa gitu, kayak energi ini gak bisa dibohongi. Yang artinya itu kamu langsung tersenyum bahagia gitu. Kayak kamu merasakan suatu kelegaan tersendiri yang gak pernah kamu rasakan sebelumnya gitu. Karena kemarin-kemarin flashback ke belakang gitu, kayaknya hidup kamu itu sudah bener-bener kelam deh. Kayaknya apa yang kamu lakukan di masa lalu itu kayak benar-benar sudah tidak berarti. Yang artinya kayak ya sudah, kamu tidak
berharap terlalu jauh sama yang namanya cinta. Karena apa gitu ya, kayaknya bener-bener apapun yang kamu lakukan kemarin, perjuangan kamu itu nggak pernah dihargai. Dan kemudian orang ini tiba-tiba hadir di dalam kehidupan kamu, membawa sejuta warna, membawa sejuta cerita. Yang artinya itu apa? Dari cerita tersebut, dari awal curhatan tersebut, membawa kamu kepada lembah kenyamanan. Yang artinya, ya, untuk saat ini kamu bisa tersenyum ya daripada sebelumnya, walaupun di dalam hati kamu itu masih menyimpan sejuta kepedihan yang masih membelenggu di dalam diri kamu. Terus juga di sini yang saya lihat, mungkin flashback ke belakang kemarin itu, rasa sakit hati yang kamu rasakan itu nggak nanggung-nanggung ya gitu. Jadi kayak bener-bener pedih banget, pedihnya itu sampai menusuk jantung, bahkan dari jantung tuh sampai tembus ke belakang gitu. Tapi setelah orang ini tuh bener-bener hadir di dalam kehidupan kamu, yang artinya kayak orang ini tuh membawa semangat baru gitu. Karena kan awalnya kamu dan dia itu kayak penuh dengan curhatan, dengan penuh cerita. Dia menceritakan tentang pengalaman dia, kamu juga menceritakan tentang pengalaman kamu sama dia. Alhasil kayak dari situ akhirnya dia itu mampu memberikan motivasi atau masukan yang positif terhadap diri kamu gitu. Yang artinya kamu harus bangkit, nggak boleh terlalu terpuruk seperti itu. Karena juga bagaimanapun juga yang sudah lalu ya sudah gitu. Kita anggap saja sebagai pembelajaran baru. Dan orang ini mampu memberikan masukan positif seperti itu sama kamu. Alhasil hati kamu yang semulanya itu sudah hancur itu jadi terketuk. Jadi ingin sekali di dalam diri kamu itu memperbaiki gitu, memperbaiki hati kamu biar bisa utuh kembali. Sampai akhirnya kayaknya kamu suka menunggu-nunggu gitu. Yang artinya tuh kayak menunggu-nunggu nih orang tuh kapan menghubungi aku, nih orang itu kapan telepon aku lagi. Jadi kayak akhirnya tuh nyambung, tercipta suatu kenyamanan dari diri kamu gitu. Padahal dari awalnya sih, ya jika dilihat ya, orang ini hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Energi kamu itu energi yang biasa banget. Bahkan kamu itu nggak berpikir bahwa kamu itu bisa senyaman seperti saat ini gitu. Cuman yang saya lihat di sini memang kamu sih tipe orang yang intinya itu gini ya, titik kelemahan kamu itu adalah kenyamanan. Ketika ada seseorang yang bisa memberikan hati yang lebih nyaman daripada sebelumnya, maka hati kamu itu cenderung akan memikirkan orang yang lebih bisa ngebuat kamu merasa nyaman. Terus juga di sini nih orang itu juga tipe orang yang pendengar yang baik gitu. Ketika kamu bercerita, dia mampu mendengarkan dan mampu memberikan solusi. Terus juga hadirnya orang ini juga orang yang bakalan intinya itu secara perlahan akan membuat kamu itu tersadar gitu loh, bahwa sebenarnya cinta sesungguhnya itu ada. Terus juga di sini yang saya lihat, dia itu orang yang pemberani ya, yang artinya itu kayak nantinya. Dan di sini yang saya lihat itu ada yang sudah mengungkapkan, ada yang belum. Dan apabila yang belum maksudnya tuh nih orang belum mengungkapkan, saya yakin kok dalam waktu dekat ini orang ini tuh pasti bakalan mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya terhadap kamu. Ya, walaupun saat ini sih posisi kamu itu sangat bener-bener bingung gitu ya. Maksudnya tuh bingung tentang langkah apa yang harus saya ambil. Di sisi lain saya nyaman, tapi di sisi lain saya juga masih trauma sama masa lalu saya gitu. Lebih baik sih ikuti saja alur air yang mengalir. Karena bagaimanapun juga gitu ya, orang ini tuh bakalan apa ya, intinya tuh bakalan kayak nanti hati kamu itu bisa yakin dengan sendirinya kok gitu, bahwa nih orang itu orang yang baik gitu, dan kamu bakalan melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Hmm, Terus juga di sini sih yang saya lihat akan ada perubahan besar di dalam hidup kamu gitu ya. Akan berputar 360 derajat gitu. Ya mungkin saat ini kamu posisinya itu kayak kemarin-kemarin gitu ya. Kemarin-kemarin kamu posisinya itu kayak sedang berada di bawah, tapi lambat laun gitu ya. Seiring berjalannya waktu, kamu juga akan berputar, yang artinya akan menemukan suatu kebahagiaan yang sesungguhnya bersama orang ini. Walaupun saat ini sih kamu sepertinya belum cukup yakin ya, karena juga jika dibilang perkenalan kamu dengan dia itu masih bisa dibilang itu masih dihitung dengan jari lah gitu. Tapi yang saya lihat ya, orang ini yang nantinya itu akan merubah kehidupan asmara kamu dari yang kelam menjadi yang cerah. Jadi seperti itu. Terus juga di sini nih orang itu juga tipe orang yang intinya itu mempertimbangkan bener kamu. Yang artinya itu dalam artian kayak walaupun kamu dan dia kalau misalnya belum jadian gitu ya. Kalau misalnya sudah jadian ya syukur gitu. Tapi kamu itu sudah ada di dalam maksudnya tuh pertimbangan hidup dia, untuk maksudnya tuh dia jadikan sebagai calon pendamping hidup dia gitu. Ya walaupun saat ini sih kamu belum merasa yakin, tapi lambat laun kamu pasti akan yakin dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, seiring juga orang ini tuh mau menunjukkan sisi perjuangan dia yang sesungguhnya terhadap kamu. Sampai akhirnya gitu ya. Ya,
kamu akan menghapus bayang-bayang buruk dari masa lalu kamu gitu. Kan saat ini kan terkadang kamu apabila kamu sedang melamun, kamu sedang sendiri gitu, wah munculan dari eh tiba-tiba muncul aja gitu bayang-bayangan dari masa lalu. Misalnya kebencian sih, tentang masalah kebencian enek-enek kamu gitu, tentang masa lalu yang sudah kamu jalani dengan masa lalu kamu gitu. Otomatis apabila kamu masih sendiri gitu, kamu masih mengingat-ingat hal tersebut. Tapi setelah orang ini berhasil misalnya jadian sama kamu dan memilih kamu seutuhnya, saya yakin kok gitu bahwa yang kayak nantinya itu kamu lupa dengan sendirinya tentang masa lalu kelam yang sudah kamu jalani gitu. Terus juga di sini yang saya lihat untuk cinta dia itu, yang saya lihat cinta yang putih ya, cinta yang tulus, cinta yang begitu besar yang saya lihat. Memang sih gitu, untuk meyakinkan seseorang atau meyakinkan hati kamu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi saya yakin kok gitu. Setelah orang ini memberikan warna di dalam hidup kamu gitu, kamu akan menerima dengan lapang dada bahwa dia memang orang yang berbeda gitu, orang yang nggak sama seperti yang kamu kenal dari masa lalu. Terus juga di sini yang saya lihat orangnya juga penuh dengan rasa percaya diri ya gitu. Ya artinya tuh sebenarnya eh, kayak penuh dengan percaya diri itu yang artinya tuh kayak gini loh. Walaupun perkenalan kamu dengan dia itu belum cukup jauh, belum cukup banyak, artinya tuh tahu tentang sisi kamu yang sesungguhnya, tapi orang ini tuh langsung percaya diri gitu bahwa saya bisa yakin kok ke depannya bahwa saya dengan dia ini mampu berbahagia gitu. Terus juga di sini yang saya lihat orang ini tuh tipe orang yang selalu ceria ya, yang artinya itu ketika mungkin kamu menjalin komunikasi dengan dia, kamu teleponan sama dia gitu, entah kenapa gitu, kayak hati kamu itu langsung happening gitu. Dan yang kayak kamu itu, yang semula kamu nggak bisa senyum, tiba-tiba bisa tertawa secara lepas gitu. Kamu bisa, intinya itu energi ceria, hal-hal yang berdampak positif itu akan muncul kembali. Karena ya orang ini memang yang saya lihat itu kamu pun juga sepertinya bisa merasakan. Orang yang baik dan orang yang buruk itu saya yakin kamu bisa merasakan. Terus juga di sini yang saya lihat, ya, orang ini yang artinya itu nantinya ya kayak akan memberikan kamu energi bahwa yang kayak bener-bener kamu akan merasakan gitu loh. Bahwa energi kebebasan itu kamu rasakan saat ini ketika orang ini hadir di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Clarissa dapat melihat ya betapa tidak bebasnya kamu kemarin, flashback ke belakang gitu. Kamu sudah berusaha keras mengikuti apa kata hati dia, tapi dia nggak mau ngikutin kata hati kamu. Yang artinya nih orang itu kayak bener-bener mengikuti apa kemauan dia sendiri tanpa memikirkan hati pasangannya. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat sih bahwa sepertinya ya kayaknya sayap kamu itu bisa kamu kembangkan lagi dengan hadirnya orang ini, yang artinya nih orang itu bukan tipe orang yang suka mengekang-ngekang sebuah hubungan, suka mengekang-ngekang pasangannya, tapi bener-bener yang ngebebasin pasangannya asalkan satu gitu, dia mampu menjaga komitmen yang sudah dibangun gitu. Terus juga di sini ya untuk saat ini sih sepertinya nih orang itu juga sembari dia mendekati kamu, tapi juga nih orang itu sebenarnya ada juga urusan lain yang harus dia selesaikan. Dan kamu juga sebenarnya harus memahami ya apabila mungkin orang ini tuh telat memberikan komunikasi atau informasi terhadap diri kamu gitu. Kamu harus berlapang dada karena yang saya lihat ada banyak hal nih yang dia pikirkan yang akan dia lakukan untuk saat ini gitu. Misalnya ada project-project baru tentang pekerjaan atau mungkin hal-hal yang lain yang sebenarnya dia sendiri juga sebenarnya merasa berat gitu, tapi mau nggak mau inilah yang harus saya jalani karena ini sudah menyangkut tanggung jawab. Karena yang saya lihat nih orang adalah tipe orang yang bertanggung jawab secara penuh, jadi bukan tipe orang yang lepas dari tanggung jawab gitu. Dari pekerjaan dia bisa bertanggung jawab, apalagi terhadap pasangannya akan semakin tanggung jawab gitu. Untuk orang ini sebaiknya apabila dia fokus dengan pekerjaan, lebih baik jangan diganggu terlebih dahulu. Tunggu sampai dia benar-benar menyelesaikan kewajiban dia, baru kamu boleh gitu. Karena yang saya lihat ya, orang itu tipe orang yang serius gitu ketika dia bekerja. Jadi sebisa mungkin sih jangan diganggu gitu. Takutnya malah mengganggu konsentrasi dia. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat untuk saat ini sih hati kamu berbunga-bunga ya ketika benar-benar orang ini hadir di dalam kehidupan kamu. Saya kayak melihat ya, kayaknya kamu itu kayak benar-benar langsung welcome gitu loh. Kayak bolehkah saya masuk ke dalam hati kamu gitu. Yang kayak kamu itu langsung oke, kami itu mempersilahkan, tapi sembari kamu juga berhati-hati. Itu sih nggak masalah sih berhati-hati, tapi kalau bisa sih jangan terlalu over ya. Takutnya nanti malah kayak ada yang aneh itu di dalam diri kamu. Lebih baik ya nggak apa-apa gitu. Apabila di orang welcome saja, sembari kamu juga harus hati-hati. Terus juga di sini orang yang memiliki angan-angan yang sangat indah, yang artinya itu apa sih? Harapan dan keinginan dia itu sebenarnya sama antara kamu dan dia, yaitu dengan satu tujuan ingin membangun sebuah hubungan yang kecil dan harmonis. Terus juga di sini yang saya lihat ya
Untuk nih orang itu juga tipe orang yang bener-bener sepertinya itu mampu bisa bersikap dewasa deh gitu. Karena mungkin dari segi umur sudah waktunya dia untuk bener-bener memikirkan jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Karena dia sudah tipe orang yang sebenarnya sama kayak kamu. Sudah capek lah yang namanya itu main-main sama yang namanya urusan cinta gitu. Dan apa sih sebenarnya keinginan dan harapan dia? Yaitu satu, membangun keluarga kecil yang harmonis dan romantis. Terus juga di sini ada kartu page gitu ya. Dan orang ini adalah orang yang benar-benar yang kayak orang yang benar-benar dikirimkan Tuhan untuk melindungi kamu, untuk bertanggung jawab terhadap kamu, dan untuk orang yang benar-benar menyayangi kamu tulus dari hati. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya energinya bahwa ini orang yang saya lihat ya, walaupun dia tipe orang yang sayang sama kamu, orang yang penuh dengan kesabaran, tapi kamu jangan sampai-sampai mengkhianati dia. Karena apa? Walaupun sesabar-sabarnya orang, tapi dalam hati di sini ada sedikit rasa amarah, emosi yang meluap-luap, yang artinya apabila dia sudah benar-benar serius sama ini orang tapi setelah itu dia dikecewakan. Nah, maka kamu jangan berharap dia memaafkan kamu, karena bisa saja gitu emosi yang seperti magma ini akan menggulung kamu. Jadi seperti itu. Jadi lebih berhati-hati saja. Terus juga di sini ada kartu courage yang artinya orang ini tuh orang yang penuh dengan keambisian. Yang artinya itu apa sih gitu? Ya, ini orang itu bukan tipe orang yang pantang menyerah gitu. Setelah dia dapatkan ya sudah gitu. Tapi orang ini tuh orang yang berambisi. Yang artinya itu kayak ketika orang ini tuh menginginkan suatu hal, apabila hal tersebut belum dia capai, ya maka orang ini tuh akan kejar terus sampai benar-benar keinginan dan harapan dia itu tercapai. Terus juga di sisi lain yang saya lihat ya, walaupun dia terlihat orang yang biasa banget, yang artinya tuh nggak bisa merangkai kata-kata indah atau kata-kata manis, lebih berkesan ke cuek lah ya. Tapi sebenarnya orang ini tuh memiliki sisi keromantisan kok yang nggak dimiliki orang lain. Terus juga di sini untuk saat ini apa yang harus kamu lakukan gitu? Yang harus kamu lakukan, kamu sabar sampai benar-benar keindahan datang menjemput kamu. Nikmatilah kebebasan yang benar-benar kamu rasakan saat ini. Karena saya jujur ya, karena sepertinya kamu sudah tidak bisa menikmati masa kebebasan dikala kamu menjalin hubungan dengan masa lalu kamu. Dan setelah orang ini hadir di dalam kehidupan kamu, nikmati saja kebebasan yang benar-benar sudah diberikan Tuhan. Sembari itu kamu juga harus tetap memprioritaskan dia sebagai calon pasangan hidup kamu. Dan untuk kedepannya apa yang harus kamu lakukan lagi? Yang harus kamu lakukan lagi adalah pikirkan tentang bagaimana cara dan kamu dan dia itu bisa menjalin hubungan secara harmonis dan romantis. Terus juga di sini ya, kamu insecure sih boleh, waspada sih boleh, tapi saran saya jangan terlalu waspada ya gitu, karena bisa bisa saja gitu ya orang yang terlalu waspada itu jadi berkesan kaku. Jadi seperti itu. Saran dari saya sih nikmati saja gitu. Dan orang ini kan orang yang mampu menyinari dalam kehidupan asmara dan cinta kamu. Lebih baik ya benar-benar gunakan maksudnya itu cahaya tersebut untuk melihat keindahan cinta yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan sebisa mungkin coba jangan pernah diungkit-ungkit lagi tentang masa lalu. Lebih baik hapus saja. Walaupun saya paham untuk saat ini luka hati kamu itu benar-benar begitu dalam, tapi pikirkan tentang bagaimana cara melupakan tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu, dan pikirkan tentang bagaimana cara kamu bisa berbahagia ke depannya. Oke? Dan sekarang kita lanjutkan lagi ya. Maaf Sheki di sini agak goyang-goyang karena tripodnya juga ini masih studionya sih sementara ya. Dan saya sih berharap ya biar studio saya ini biar cepet selesai, biar nantinya tuh juga enjoy. Karena masih dalam tahap pembangunan. Doakan selesai ya teman-teman. Amin ya robbal alamin ya Allah. Terus untuk yang selanjutnya kita lanjutkan lagi ya buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3. Oke. Kita lihat menggunakan kartu tarot versi pendampingnya. Oke, kartunya sudah keluar satu. Oke. Juga di sini. Oke. Oke, kita ambil yang atas. 1 2 3 4.
Ada kartu King of Phone 1, 2, 3, 4. Oke, kita ambil yang atas. Oke. Ada kartu Four of Pentacle. Oke, satu kartu. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four, five. Terus kita coba lihat lagi. Oke, satu kartu terbuka, all is well. Ada kartu Angel Terapi. Ada kartu di sini Victory. Nice card. Di sini ada kartu Nature. Dan terakhir ada kartu Teaching and Learning. Oke ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang apa arti hadirnya dia dalam hidupku. Nah, sebenarnya apa sih kamu mungkin di dalam hati kamu, di dalam benak kamu yang paling dalam, kamu menanyakan tentang makna apa sih sebenarnya hadirnya dia di dalam hidupku. Untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 3 ini, hadirnya dia di dalam hidupku adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini kamu panjatkan. Karena ya mungkin yang selama ini ya kamu itu kayak tetap
ya mungkin kayak belakangan kemarin kamu itu lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, dimana permohonan kamu, keinginan kamu adalah dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar tulus sayang sama kamu, cinta sama kamu benar-benar dari dalam hati, bukan tanpa ada unsur keterpaksaan atau tanpa ada unsur memanfaatkan kamu, atau intinya itu menginginkan sesuatu dari kamu, tapi benar-benar yang tulus dari hati. Dan sepertinya orang ini hadir di dalam hidup kamu ini adalah jawaban dari Tuhan atas permohonan yang selama ini kamu panjatkan terhadap Tuhan, terhadap Sang Pencipta. Karena di sini saya juga tahu ya, kamu itu tipe orang yang penuh dengan kesabaran, tipe orang yang penuh dengan ketabahan. Karena apa gitu? Ya, mungkin dari masa lalu kamu, karena kamu itu kayak sering ya, kayaknya tuh bener-bener masa lalu kamu itu bukan masa lalu yang begitu bahagia seperti orang-orang gitu ya, bukan masa lalu yang bener-bener happy apa gitu. Kamu selalu dipertemukan dengan problem yang begitu besar gitu. Kamu mencoba hati kamu bersama orang baru, tapi ternyata apa? Orang baru tersebut justru malah memanfaatkan segala bentuk kebaikan dari kamu. Mulai dari banyak hal gitu, pokoknya itu tentang kebaikan kamu itu yang artinya itu disalahgunakan sama dia. Karena apa? Orang di masa lalu itu sudah mengetahui titik kelemahan kamu itu apa gitu. Sehingga ya dengan mudahnya orang ini tuh memanfaatkan tentang kebaikan kamu. Terus juga di sisi lain yang saya lihat ya, orang ini juga orang yang nantinya itu dapat menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan rasa cinta kamu kembali. Karena saya dapat melihat bahwa akar atau pondasi cinta kamu itu sudah benar-benar hancur. Tapi setelah orang ini hadir, saya yakin kok lambat laun cinta tersebut akan benar-benar tumbuh di dalam kehidupan cinta kamu. Karena apa? Ya memang nih orang adalah orang yang memang dikirimkan Tuhan atas jawaban dari doa-doa kamu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat bahwa di sini ada kartu The Lovers. Kartu The Lovers adalah kartu yang benar-benar tingkatannya tertinggi di antara kartu tarot. Yang artinya memang ya, sepertinya kayaknya orang ini deh yang orang ini deh cinta dia itu yang begitu kuat. Terbukti dari cara awal dia gitu ya. Kayaknya nih orang itu yang ngejar-ngejar kamu duluan gitu. Sampai benar-benar kamu berhasil ditangkap sama dia gitu. Dan artinya kayaknya kamu langsung ada rasa nyaman, kemudian dari rasa nyaman menuju sayang sampai akhirnya cinta. Jadi kayak antara nyaman, sayang, cinta tersebut jadi satu. Yang artinya balance gitu loh. Jadi kayak segala sesuatunya itu nantinya ada di dalam orang ini. Karena kan yang kamu inginkan kan bener-bener cari orang yang benar-benar bisa serius, tanggung jawab, bisa ngebahagiakan kamu, bisa membahagiakan keluarga kamu, dan mampu menerima kamu apa adanya. Jadi benar-benar nantinya itu orang ini langsung dihadiahkan sama Tuhan itu secara sepaket gitu. Terus juga di sini orang ini juga sepertinya yang saya lihat ya, dari segi kelihatannya itu memang nih orang itu kayak sudah benar-benar mapan gitu. Memang kayak ini adalah waktu dia untuk maksudnya itu mencari hubungan yang benar-benar serius, bukan waktu dia untuk mencari seorang kekasih atau pacar. Karena yang Larissa lihat ini adalah waktu dia untuk maksudnya itu membangun sebuah hubungan atau rumah tangga. Jadi ini orang itu sudah waktunya dia untuk mencari pendamping hidup. Dari sini yang Larissa lihat nih orang juga sebenarnya memiliki masa lalu yang buruk ya, dimana orang ini juga sepertinya sama pernah menjalin hubungan tetapi kayak selalu dimanfaatkan gitu. Kebaikan dia itu selalu disalahgunakan, dan orang ini juga berharap kedepannya biar kamu itu tidak seperti itu, karena kamu dan dia itu memiliki sama-sama masa lalu yang buruk gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa sih memang kayak orang ini tuh ketika hadir di dalam kehidupan kamu, bahwa pondasi atau akarnya kamu itu sudah benar-benar kering, sudah benar-benar rapuh dan hancur. Tapi entah kenapa gitu, ini kan jika dilihat pohonnya kan benar-benar kering gitu. Tapi kenapa kok bisa berbuah? Yang artinya kayaknya orang ini mendekati kamu itu benar-benar secara halus, secara lembut, sampai benar-benar kamu bisa welcome menerima dia. Padahal jika dilihat gitu, kamu kan tipe orang yang intinya tuh lebih hati-hati. Karena apa gitu? Ya kamu nggak mau dong gitu dipertemukan dengan orang yang modus lagi, orang yang busuk lagi. Kamu gak ingin gitu. Tapi dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran dan ketulusan, dengan penuh ketekunan gitu, akhirnya orang ini tuh mampu memupuk benih-benih cinta di dalam kehidupan kamu. Alhasil apa? Cinta kamu tumbuh kembali gitu. Walaupun ya pada saat itu tuh kamu belum yakin bahwa, saya gak yakin bahwa luka hati saya ini bisa benar-benar sembuh gitu. Tapi ternyata apa gitu, ya kayaknya
Tuhan memberikan option pilihan gitu, yang artinya itu kayak ya sudah gitu, mantepkan saja diri kamu karena ini tuh orang yang baik, orang yang bener-bener nantinya itu bakalan bisa ngebahagiain kamu sampai nantinya kayak kamu bener-bener bisa berhasil memilih dia gitu, walaupun sebenarnya di dalam hati kamu itu masih penuh dengan tanda tanya atau ketidakyakinan, tapi entah kenapa kayaknya tangan Tuhan gitu yang bener-bener bisa mengetuk hati kamu untuk membukakan hati untuk orang ini sampai bener-bener kamu welcome gitu menerima dia. Itu juga di sini yang saya lihat nih, orang itu sudah king ya, king of one, yang artinya itu kayak nih orang lah yang nantinya itu bisa menghadapi setiap problem yang ada di dalam hidup kamu. Jadi kayak nih orang itu nantinya itu dikit banyaknya itu akan membantu kamu gitu ya di dalam masalah yang membelenggu di dalam diri kamu gitu. Karena jujur gitu, kayaknya kamu kemarin tuh kayak serasa hidup kamu itu berdiri sendirian. Kamu menghadapi masalah itu dengan sendirian tanpa adanya bantuan atau campur tangan dari orang lain. Dan setelah orang itu benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu, saya yakin ke orang ini tuh yang akan membantu kamu tentang kesulitan yang kamu hadapi nantinya. Dan di sini yang saya lihat walaupun nantinya sih kamu kayak misalnya ya nih orang itu nantinya itu bakalan ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius gitu, walaupun kamu itu kayak masih sabar dulu gitu, karena juga ini itu saya masih belum sembuh yang secara 100% gitu, tapi saya yakin kok bahwa orang itu nantinya itu kayak berhasil menunjukkan gitu tentang saya harus berjuang seperti apa sih sampai benar-benar bisa membuat kamu jadi yakin gitu. Orang ini akan mengatakan hal tersebut sama kamu sampai nantinya itu ya kamu sendiri tuh kayak sudah deh gitu, nggak ada lagi yang perlu diragukan karena sepertinya itu kayak semua muanya apa yang kamu inginkan itu ada di dalam diri dia. Ya, terus juga di sini yang saya lihat hidup itu pilihan, di mana pilihan tersebut di awal itu sebenarnya itu yang menentukan kita. Ya walaupun apapun yang terjadi itu atas kehendak Tuhan gitu, tapi sebenarnya yang kayak apabila kita nggak salah pilih gitu, ya saya yakin kok bahwa kamu ini itu dipertemukan dengan orang pas. Yang inilah adalah pilihan yang tepat untuk kamu bisa menyembuhkan hati kamu, sembari itu juga ini adalah kesempatan kamu bisa berbahagia dengan dia. Dan di sini yang Clarissa lihat ya, kayaknya apabila kamu memilih dia gitu, ini adalah pilihan yang tepat. Karena yang saya lihat pondasi dia itu benar-benar mencintai kamu, itu benar-benar tulus dari hati gitu, tanpa ada unsur memanfaatkan kamu atau mempermainkan kamu. Dan di sini juga ada kartu King of Cup yang artinya itu apa sih gitu. Nih orang itu sebenarnya itu banyak tipe orang yang karakternya itu penuh dengan ambisi, penuh dengan pencapaian. Jadi jangan harap ya apabila kayak cinta kamu itu seperti itu saja. Jangan samakan yang dulu sama yang sekarang. Karena yang saya lihat ya, ini orang itu banyak inovasi gitu ya. Inovasi untuk maksudnya itu memikirkan tentang bagaimana kedepannya gitu loh, tentang bisa berbahagia dengan kamu. Ini orang juga bukan tipe orang yang terlalu suka humoris ya, lebih suka yang kayak diem gitu. Tapi sebenarnya kita dapat melihat kok dari sisi tersebut tersimpan sisi keseriusan dari dalam nih orang gitu. Terus juga di sini untuk orangnya yang saya lihat, orangnya sih cukup mapan lah gitu. Yang saya lihat itu sudah nggak perlu lagi ditanyakan tentang masalah materi gitu ya. Iya saya paham kok bahwa kamu itu tipe orang yang bukan mata duitan, bukan tipe orang yang suka melihat atau memandang materi seseorang, tapi nggak munafik juga gitu loh. Hidup juga intinya itu butuh uang gitu ya. Terus juga menjalin hubungan rumah tangga tersebut juga butuh uang, bukan makan cinta gitu. Dan untuk orang ini sebenarnya itu nggak usah khawatir karena kayak semuanya itu sudah ada di dalam diri dia gitu. Kayak sudah dia persiapkan secara matang. Tentang maksudnya itu apabila nantinya dia menikah dengan kamu itu sudah ada mungkin rumahnya, mungkin sudah dipersiapkan tabungannya, segala sesuatu yang menyangkut masa depan antara kamu dan dia itu kayak sudah benar-benar dipersiapkan. Terus juga di sini yang nantinya itu kayak benar-benar gini loh. Orang inilah yang nantinya itu kayak udah deh gitu, kamu nggak usah mengungkit-ungkit tentang masa lalu kamu, tentang maksudnya itu masa kelam kamu. Jadi kayak apapun yang sudah terjadi ya sudah ikhlaskan gitu loh, jangan usah diambil pusing karena hidup itu bener-bener satu kali gitu, nikmati saja. Kan saat ini kamu sudah ada aku gitu, orang yang bener-bener nantinya itu bisa bertanggung jawab secara penuh terhadap diri kamu. Jadi kayak ini orang itu sebenarnya berharap seperti itu. Terus juga di sini ada kartu teaching and learning yang artinya itu apa sih gitu. Ya, orang inilah yang nantinya itu akan memberikan banyak suatu contoh yang positif terhadap diri kamu. Yang nantinya itu kamu banyak belajar dari dia. Dan kamu banyak mengambil hikmah positif dari
apapun yang dia lakukan yang nantinya itu akan kamu ambil. Memang sih nih orang itu bukan tipe orang yang kayak kamu harus jadi A, kamu harus jadi C, harus jadi C gitu. Cukup dia yang memberikan contoh yang baik untuk kamu dengan harapan biar kamu nanti mencontoh dia. Jadi seperti itu. Jadi kan biasanya ada orang itu yang kayak memaksakan suatu kehendak yang semula kamu itu nggak suka ini tapi kamu dipaksa jadi itu. Kamu nggak suka ini, kamu dipaksa jadi ini. No, dia bukan tipe orang yang seperti itu, tapi yang benar-benar kayak ini orang itu mampu memberikan contoh dengan harapan biar kamu nanti juga mencontoh tentang kebaikan dia gitu. Terus juga di sini ya, di sini adalah kartu victory ya, artinya itu kartu kemenangan. Jadi kayak bener-bener ini adalah kemenangan yang bener-bener wajib kamu syukuri dan kamu nikmati gitu. Ini adalah hadiah dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan karena jujur gitu. Flashback ke belakang kemarin kamu sudah banyak menderitanya dan ini adalah waktu kamu untuk bener-bener menghealing diri kamu gitu ya, menghealing dari kamu. Ini ada kartu angel terapi masalahnya. Jadi kayak bener-bener ini adalah waktunya untuk kamu ini itu menterapi diri kamu dari masa lalu yang benar-benar buruk tentang sisi gelap yang selama ini tuh membelenggu dalam pikiran kamu. Terus juga di sini ada kartu nature ya. Kartu nature tersebut adalah ya mungkin apabila kamu berhasil dengan dia menjalin hubungan sampai ke jenjang pernikahan, tidak lama lagi sepertinya kayak ini memang kayak apa yang diharapkan ya. Dia kayak menginginkan suatu momongan bersama kamu gitu. Jadi kayaknya kamu dan dia itu nggak butuh waktu lama lagi deh untuk bener-bener yang kayak pendekatan lagi, tinggal one step, tinggal satu langkah, tinggal bagaimana cara kamu dan dia itu bisa mempertahankan hubungan ini dan bisa sampai membawa ke jenjang pernikahan. Terus juga di sini ada kartu L is well yang artinya sebisa mungkin hilangkan tentang pikiran-pikiran yang buruk yang ada di dalam pikiran dan otak kamu gitu, karena nggak semua orang itu memiliki sifat dan pribadi yang sama. Ini orang yang baik gitu ya, dan tentunya lebih baik pikirkan tentang bagaimana cara kamu dan dia itu bisa maju, karena sebenarnya itu all is well, nggak ada yang terjadi apa-apa gitu, semata-mata dia kedepannya itu hanya fokus memikirkan tentang bagaimana cara membangun masa depan bersama kamu. Jadi itu saja sih. Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading, silahkan ya, tentang semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, tentang daftar price-nya, semuanya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan sentil tanda loncengnya agar ketika Clarissa menshuffle ketika Clarissa ya mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah.